Pernah nggak dimarahin Pak Jokowi? Saya dimarahin? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Saya namanya kita dari kampung ya, punya andai-andai, punya cita-cita. Ketika saya pada saat SD, SMP, saya aktif di kegiatan pramuka. Ketika itu memang saya tidak pernah bermimpi ya, dalam arti kata ya sudah, jikalaupun memang saya tidak terima, toh saya akan tetap melaksanakan tugas saya sebagai Kanit Reskrim Polsek dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, toh kalau misalkan memang jalan Allah memberikan saya untuk menjadi asisten ajudan presiden, saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ya ini asisten ajudan saya, kata Bapak Syarif Muhammad Rasa. Saya lari langsung ke atas dipanggil Bapak. Nah, sampai di atas lalu dikumpulkan, jadi ada 5 semuanya. Saya salaman dengan Bapak, izin Pak, terima kasih Pak, saya bilang. Kata Bapak, ya nanti akan diberikan sepeda, ya kamu ambil sepeda sana. Siap. Saya paling pertama turun ke bawah, saya ambil sepedanya, saya engkol sepedanya. Langsung dikendarain. Engkol sepedanya. Nama saya sebenarnya Ian, Mas. Mas Ian. Iya, jadi Syarif Muhammad Fitriansyah Alidrus. Jadi ada keluarga saya di ujung Alidrus, tapi memang jarang saya munculkan di nama saya. Oke, berarti saya manggilnya Mas Ian boleh ya? Yes, boleh. Jadi Syarif itu marga keluarga, lalu nama panggilan saya di keluarga itu Ian dari Fitriansyah. Saya lahirnya di Pontianak, Mas, di ibu kota Kalimantan Barat. Tahun 91 kira-kira. Lalu saya SD di sana, di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Lalu saya SMP di Pontianak juga, di SMP Negeri 3 Pontianak. Nah, ketika tahun 2006 itu ayah saya almarhum ketika saya SMP. Waktu itu saya memang pernah punya cita-cita untuk sekolah di luar Pontianak. Akhirnya saya daftar di SMA Taruna Nusantara Magelang. Nah, setelah itu sampai lulus di Taruna Nusantara Magelang, saya melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang. Nah, tahun 2012 saya lulus dari Akpol, saya lanjut S1 di PTIK. Lalu saya ditempatkan pertama di NTT, lalu saya ditempatkan lagi di Jakarta. Nah, di Jakarta saya mengambil S2 di Universitas Indonesia. Saya dapat beasiswa ketika masuk SMA Taruna Nusantara. Jadi ketika itu yang daftar SMA Taruna Nusantara dari Kalbar itu ada 35 orang. Nah, dari 35 orang itu memang sudah dipisah yang beasiswa dengan yang biaya operasional sendiri. Nah, kebetulan saya berada di barisan beasiswa. Dari 15 orang pendaftar beasiswa dari Kalbar, yang dikirim hanya satu. Hanya satu. Nah, ketika masuk di tes pusat, dari Kalbar yang diterima hanya 2 orang. Satu beasiswa, satu lagi yang biaya operasional sendiri. Nah, di SMA Taruna Nusantara kebetulan saya menjalani pendidikan 3 tahun SMA di sana. Alhamdulillah predikat perunggu, lulusan terbaik ke-3 dari seluruh siswa angkatan saya. Dulu memang namanya kita dari kampung ya, punya andai-andai, punya cita-cita. Ketika saya pada saat SD, SMP, saya aktif di kegiatan pramuka. Lalu di dalam lingkungan pramuka itu kan kita punya impian. Wah, enak juga nih bisa ikut Jambore Nasional, berangkat ke Jakarta, bikin tenda di Cibubur, bertemu dengan saudara-saudara kita lainnya yang berada dari seluruh Indonesia. Dan cita-cita itu tidak tercapai. Nah,
ketika pada saat SMA, saya dulu di SMP aktif di Paskibra, ya tidak pernah lewat lah kegiatan-kegiatan ekskul Paskibra. Ketika di SMA ingin daftar Paskibraka, ternyata di Magelang punya peraturan harus putra daerah, tidak boleh dari luar daerah. Jadi andai-andai ataupun cita-cita itu, alhamdulillah ketika saya menjadi asisten ajudan presiden, ternyata saya bisa melihat sendiri. Waktu itu ada pembukaan Jambore Nasional, Bapak Presiden hadir dan saya juga bisa melihat acara tersebut. Akhirnya tercapai juga. Lalu ketika pada saat pelantikan Paskibraka, Bapak Presiden melantik dan saya juga hadir di situ mengikuti acara pelantikan tersebut. Dan ya ternyata Allah memberikan jalan lain kepada kita untuk mencapai cita-cita kita. Walaupun kita bukan sebagai pesertanya, akan tapi kita bisa melihatnya. Tahun 2016 ya, tepatnya di awal tahun, diperkirakan mungkin bulan Februari, bulan Maret. Saat itu ada surat dari Mabes Polri. Di situ ada nama saya diperintahkan untuk mengikuti tes asisten ajudan presiden yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Saat itu tesnya yakni meliputi ada bahasa Inggris, psikotes, lalu ada juga tes kesehatan. Nah, setelah melaksanakan tes keseluruhannya, seluruh peserta ada 10 orang mas. Waktu itu 10 orang, semuanya kebetulan angkatan saya semuanya. Nah dari 10 itu setelah dites lalu mengkerucut. Mengkerucut hingga jadilah 2 orang. Dari Mabes Polri mengirimkan 2 orang ke Setmilpres, Sekretariat Militer Presiden. Nah ketika sampai di Setmilpres, pada saat itu Sesmilnya masih Pak Hadi Cahyanto yang sekarang adalah Panglima TNI. Nah diterima oleh beliau, sampai di Setmilpres dilaksanakan tes lagi. Nah tes itu meliputi yang sama, kesehatan, lalu bahasa Inggris dan psikotes. Nah setelah semuanya telah dilaksanakan tes, kami dihadapkan kepada Bapak Presiden. Nah dan tentunya tidak hanya Polri saja, itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun dari Angkatan Udara. Nah Angkatan Darat 2 orang, Laut 2 orang, Udara 2 orang dihadapkan di depan Bapak Presiden, diwawancarai oleh Bapak Presiden. Saya ingat sekali pertanyaan itu hanya 2 pertanyaan. Hanya 2 pertanyaan saja. Yang pertama, nama siapa, kamu dinas di mana? Sudah itu saja. Nah, Bapak Presiden menyampaikan ya ketika itu kita diterimanya sekitar bulan April ya. Nah, Bapak Presiden menyampaikan baik nanti dalam beberapa minggu ini, 1 atau 2 minggu saya akan pilih siapa yang nanti akan menjadi asisten ajudan saya. Beliau sampaikan demikian. Ya sudah, kami balik. Saya melanjutkan kegiatan saya kan kebetulan waktu itu masih berdinas di Tangerang sebagai Kanit Reskrim Polsek. Nah, ketika itu memang saya tidak pernah bermimpi ya, dalam arti kata ya sudah, jikalaupun memang saya tidak terima, toh saya akan tetap melaksanakan tugas saya sebagai Kanit Reskrim Polsek dengan sebaik-baiknya. Toh kalau misalkan memang jalan Allah memberikan saya untuk menjadi asisten ajudan presiden, saya akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya sudah, berjalan aja seperti biasa. Nah 2 minggu 3 minggu setelah itu saya ditelepon dari Mabes Polri, diperintahkan ke Istana Bogor. Nah karena telepon itu direct langsung ke saya, akhirnya saya menjalani perintah. Saat itu hari Sabtu jam 10 sudah sampai di Istana Bogor. Lalu di situ sudah ada personil yang tadinya ikut tes bareng dengan saya, tapi masing-masing matra 1 orang, darat 1 orang, laut 1 orang, udara 1 orang. Feeling saya, wah
ini apakah something gitu kan. Akhirnya Pak Hadi datang dengan alat tanda ajudan, diberikan kepada kita, ya mulai besok kalian melaksanakan tugas sebagai asisten ajudan presiden. Keren. Dengan cepat seperti itu, sehingga hari itu kita langsung melaksanakan orientasi seputaran Istana Bogor. Besoknya kita orientasi di Istana Jakarta, ya sudah langsung melaksanakan tugas. Sebelumnya saya di SMA Taruna Nusantara, saya sebenarnya punya cita jadi tentara, Mas. Oke. Ibu saya seorang korps wanita angkatan darat, ya kita sebagai anaknya kan ingin membahagiakan orang tua. Betul. Apalagi melanjutkan karirnya orang tua. Betul. Sehingga dulu daftar angkatan darat ternyata gagal. Saya coba lagi daftar angkatan laut, ternyata gagal lagi. Saya bingung, bagaimana caranya supaya saya bisa diterima di akademi. Nah ternyata ada tes akademi di terakhir, session terakhir katakanlah begitu, yaitu akademi kepolisian. Ya sudah, saya coba daftar, ternyata diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima di situ ya. Yang nggak kepikiran sama sekali. Nggak kepikiran sama sekali, Mas. Nggak kepikiran sama sekali. Dan Mas Syarif, kalau misalnya kita balik lagi ngebahas sebagai asisten ajudan presiden, kerjanya sebenarnya ngapain aja sih, Mas? Nah ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat, teman-teman. Jadi di dalam peraturan Mensesnek ya tahun 2016 ya nomor 12 itu sudah tertera mengenai aturan keajudanan yang melekat pada presiden, wakil presiden, dan atau istri atau suami presiden wakil presiden. Nah, di situ ada dua unsur yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah ajudan presiden, yang kedua adalah asisten ajudan presiden. Nah, kalau misalkan Mas mungkin lihat ajudan presiden itu adalah perwira TNI Polri yang berpangkat perwira menengah, pamen. Ya mungkin Mas lihat ketika Pak Presiden pidato kenegaraan, nah, di belakang itu ada perwira memakai tali, lalu berpangkat kombes ataupun kolonel. Nah, itulah ajudan presiden. Nah, asisten ajudan presiden adalah perwira TNI Polri yang berpangkat perwira pertama. Seperti saya pangkatnya AKP, ya saya Pama dari Polri, ya saya adalah asisten ajudan presiden. Nah, tugasnya sama. Tugasnya yang ajudan presiden adalah membantu daripada pelaksanaan tugas-tugas presiden ya sehari-hari. Nah, yang mana secara administrasi maupun pribadi. Nah, kalau kami tugasnya membantu ajudan yang dimana tugasnya sehari-hari membantu secara administrasi presiden. Jadi sehari-harinya kita sama-sama bersinambungan membantu Pak Presiden. Demikian kira-kira. Berarti Mas Syarif ini juga sering banget dong ikut-ikut keluar kota. Oh iya. Iya kan? Sering. Iya, betul. Nah, itu sesering apa dan berapa lama Mas? Kayak seminggu bisa berapa provinsi mungkin atau sehari bisa pindah-pindah gitu Mas? Nah, dulu sebelum COVID ya tentunya ya. Sebelum COVID, sebelum pandemi ini, Pak Presiden kalau bisa saya katakan seminggu bisa 2 kali 3 kali keluar kota, Mas. Beliau itu paling senangnya mengecek ke lapangan. Ada suatu proyek yang besar, beliau cek ke lapangan. Dan tidak akan ngecek sekali 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Memastikan proyek itu benar-benar berjalan, Mas. Seperti itu. Nah, apalagi yang berhubungan dengan rakyat. Ya, berhubungan dengan rakyat seperti dulu ketika pada saat sebelum pandemi kita mengunjungi Papua untuk memastikan harga BBM satu harga di sana, ya, untuk memastikan para rakyat Papua mendapatkan bantuan-bantuan sosial. Itu bisa sebulan beberapa kali ke Papua, Mas. Kira-kira demikian, Mas. Dan Mas Syarif ini
pasti kalau misalnya kita lihat mungkin sering keluar kota, terus aktivitas di Instagram feed atau storiesnya juga sering banget pergi dan sebagainya. Cuman masih sempet nggak Mas yang namanya nonton TV Mas? Nonton TV ya? Saya nonton TV udah jarang Mas. Jarang ya? Mungkin kalau nggak lihat ketemu. berita sering. Nah, lihat berita Kalau pasti lihat sering. Berita sering. Kalau nonton TV buat mantengin di layar TV udah jarang Mas. Udah pasti jarang ya. Dan kalau misalnya tadi Mas bilang itu mengenai sering ikut Pak Presiden, tentunya bantu juga proses protokol dan sebagainya juga. Ada nggak sih Mas pengalaman yang paling menarik saat bareng atau nemenin Pak Presiden? Pengalaman paling menarik ya. Dulu Mas, ketika pertama kali diadakan 17 Agustusan menggunakan baju adat. Ya. Nah, itu kan pertama kalinya di istana ya, di Istana Jakarta. Semua peserta menggunakan baju adat Mas. Bahkan kita pun sebagai perangkat presiden menggunakan baju adat. Nah, kalau saya lihat baju adatnya unik semuanya Mas. Mau dari Sabang sampai Merauke ada semuanya. Nah, saya waktu itu memilih baju adat Dayak. Karena saya dari Kalimantan Barat, saya munculkan baju adat Dayak. Ya, karena di Kalimantan Barat kan suku Dayak yang rata-rata mendominasi. Nah, saya tidak tahu ternyata di akhir pada saat pelaksanaan upacara bendera, Bapak mengumumkan adanya peraih busana adat terbaik. Masnya nggak tahu? Saya nggak tahu sama sekali. Jadi ketika itu panitia manggil saya, Mas Syarif, ini kertas untuk busana adat terbaik. Oh iya, ini dikasih ke siapa? Saya bilang, kasih ke Bapak Mas. Oh iya, saya kasih ke Bapak. Saya kasih ke ajudan berikan ke Bapak. Lalu saya dipanggil lagi, Mas, ke bawah ya. Loh kenapa? Itu yang di dalam kertas itu ada nama Mas katanya. Ah, nggak mungkin, saya bilang. Iya Mas, ada nama Mas. Waduh, kenapa harus saya? Mas dapat busana terbaik. Aduh, saya akhirnya lari ke bawah. Ternyata disebutkan busana terbaik nomor 1 Bapak sendiri yang menyebutkan. Jadi Bapak, Ibu, Pak JK, ada Bu JK. Busana terbaik pertama Pak Yasona Lauli, tepuk tangan semuanya. Yang kedua Bu Tri Tito Karnavian, tepuk tangan. Yang ketiga, ya ini asisten ajudan saya kata Bapak. Syarif Muhammad Rasa, saya lari langsung ke atas dipanggil Bapak. Nah, sampai di atas lalu dikumpulkan jadi ada 5 semuanya. Saya salaman dengan Bapak, izin Pak, terima kasih Pak, saya bilang. Kata Bapak, ya nanti akan diberikan sepeda. Ya kamu ambil sepeda sana, siap. Saya paling pertama turun ke bawah, saya ambil sepedanya, saya engkol sepedanya. Langsung dikendarain. Engkol sepedanya. Jadi saya lihat sebelah kanan itu para jajaran mantan presiden, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada almarhum Bu Ani, itu ketawa semuanya. Satu istana itu ketawa semuanya. Karena ya saya merasakan sendiri kalau kita ke wilayah biasanya kan Bapak kan memberikan sepeda, dan yang biasa mengantarkan sepeda itu saya. Saya yang biasa ngasih sepeda itu. Bahkan Bapak mau ngasih ke siapa? Ini sepedanya Pak dari Presiden, saya bilang gitu. Nah ini saya yang nerima sepedanya. Ini Mas yang dapat ya? Ini yang saya dapat. Makanya saya bilang ini lucu sekali gitu. Pernah nggak dimarahin Pak Jokowi? Saya dimarahin? Nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Saya ya dikoreksi mungkin ya. Saya dikoreksi. Ya kita sebagai bawahan ya sering lah ditegur Bapak kalaupun memang ada suatu permasalahan yang mungkin menurut kita salah, ya kita harus akuin bahwa kita salah. Izin Pak, mohon maaf. Akhirnya Bapak mau koreksi seperti itu. Kalau untuk dimarahin enggak ya? Belum pernah Mas. Lebih menegur, mungkin menghimbau juga. Kayak gitu. Betul Mas. Terus Mas Syarif berarti ini sehari-hari ke istana? Iya, ke istana. Ada nggak Mas waktu senggang di sana? Di istana? Intinya kita
pintar membagi waktu ya Mas. Ya. Jam berapa Bapak itu sudah standby, biasanya memanggil kita jam berapa Bapak itu berangkat. Biasanya saya lakukan penghitungan secara mundur. Oke. Katakan Bapak berangkat jam 8. Ya. Berarti jam 7 saya harus sudah standby. Standby itu dalam berkata berpakaian rapi, sudah siap barang-barang. Jikalaupun nanti selama 1 jam sampai jam 8 Bapak manggil, kita sudah siap. Nah, saya hitung mundur lagi. Berarti space antara saya setelah sholat subuh sampai jam 7 berarti kan kosong. Ya. Nah, di situ saya biasa melakukan olahraga. Oke. Nah, ataupun persiapan-persiapan lain yang membantu nantinya untuk Bapak. Nah, kira-kira jam setengah 7 sudah selesai semuanya, ya saya bergegas untuk berpakaian rapi, kira-kira gitu nih. Oke. Tadi Mas Syarif udah nyebutin intensitas untuk keluar kotanya, nemenin Bapak itu lumayan sering kalau misalnya memang sudah dinas atau bertugas gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak? Kalau orang-orang mungkin nyebutnya homesick ya, kangen sama keluarga gitu. Dan seberapa sering sih ketemu sama keluarga gitu kalau lagi dinas dan sebagainya? Ya, kalau dinas kita bener-bener full time Mas ya. Oke. Kita full time, 24 hours, jadi tidak bisa kita lepas kedinasan kita. Kalau pada saat dinas pun, ya kalau homesick sekarang kan sudah ada video call. Betul. Jadi enak. Betul. Nah, kita bisa secara video call, nelfon istri, ataupun saya sekarang memakai CCTV dari rumah, jadi bisa lihat ngontrol kegiatan, ya. ngontrol Iya, di rumah. betul. Dan ada waktu memang off time-nya yang diberikan ke kita, nah, gitu kita bisa ajak istri makan di jalan, keluarga dan sebagainya. Saya tahun 2016 itu kan, jadi saya masuk menjadi asisten ajudan presiden itu pasca saya menikah Mas. Oke. Jadi bulan Februari saya menikah, lalu di bulan Aprilnya saya diterima menjadi asisten ajudan presiden. Nah, saya katakan ini merupakan suatu berkah. Ya, betul. Berkah bagi saya. Nah, dan Syarif Muhammad Nawacita Arsenio itu adalah anak pertama saya. Oke. Nah, dan saya berpikirnya ini berkah untuk semuanya. Betul. Seperti itu. Saya menjadi asisten ajudan presiden. Nah, saya sempat mohon maaf ibaratnya kosong ya waktu itu selama 1 tahun, dan saya berikhtiar untuk mendapatkan Nawacita Arsenio ini. Nah, alhamdulillah di asisten ajudan presiden ini saya dapat gitu Mas. Nah, Nawacita itulah yang menjadikan doa berkah di sebuah nama anak saya. Nah, Syarif Muhammad itu nama saya, dari nama keluarga saya. Arsenio itu pemberani. Nah, sehingga Nawacita Arsenio seorang Syarif Muhammad yang berani untuk mengawal cita-cita Nawacita. Tolong dong kasih pesan buat teman-teman, buat anak-anak muda di Indonesia, apalagi di masa pandemi gini, mereka bisa produktifnya seperti apa, terus harus tetap berpikir positif ya untuk bisa menunjang cita-cita mereka kelak gitu. Mungkin boleh disampaikan Mas Syarif? Buat teman-teman semua yang berada di seluruh Indonesia, para pemuda, pesan saya hanya singkat saja, keep chasing your dreams. Jadi kita punya cita-cita setinggi langit, ya kita punya impian kita yang sangat besar, tapi harus dilaksanakan pula dengan usaha, ikhtiar maupun berdoa. Saya yakin seyakinnya teman-teman semua, para pemuda semua pasti sudah melakukan hal itu semua. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh pahit ya. Kalau kita mau manis, pasti kita harus hirup dulu yang pahit-pahit. Benar. Ya, benar. Kira-kira demikian.